Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di tengah pandemi COVID ini banyak orang yang was-was, khawatir kena PHK karena perusahaannya tidak kuat menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini. Banyak juga orang yang saat ini sudah terkena PHK. Karena itu ada perasaan cemas, stres, apalagi tidak punya modal, tidak punya keterampilan, tidak tahu harus bagaimana. Nah, hari ini saya mengundang 3 orang yang pernah kena PHK, tapi mereka tidak patah semangat, dunia tidak kiamat, mereka berusaha bangkit dan sukses. Nah, mari kita mulai dengan Khoirul Mahpuduah. Iya, apa kabar Mbak Irul? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Monggo, silakan duduk. Terima kasih. Jadi betul itu dulu kena PHK? Iya betul, tahun 93. Waktu itu kerja di mana ya? Saya di perusahaan alat-alat rumah tangga di Surabaya. Terus kenapa kena PHK itu? Ya biasa pada saat itu di mana politik perburuannya sangat represif. Jadi kalau ada buruh yang agak vokal gitu Wah, pasti ini aktivis ini berarti ya? Jadi iya. Anda sendiri yang kena PHK? Waktu itu saya bersama 3 orang teman yang kemudian akhirnya juga massal. Oh oke. Dengar-dengar bahkan pernah diperiksa polisi waktu itu Pernah, dan ditahan ya? Pernah nginep. Iya, okay. sampai ngejer. Kecil itu apa bahasa Indonesianya? Iya, sampai gemeteran lah gemeteran. karena memang itu pengalaman pertama berurusan dengan polisi. Nah, sebelum kita lanjutkan apa yang Anda lakukan dan kenapa dulu kena PHK persisnya, kita ikuti dulu nih liputan berikut ini. Setiap pagi, kawasan Rungkut Lor, Surabaya ramai dengan para pedagang kue. Daerah Rungkut Lor, khususnya Gang 2, dikenal sebagai kampung kue di Surabaya. Khoirul Mahpuduah, atau yang akrab disapa Irul, adalah sosok di balik kampung kue Rungkut Lor Gang 2. Irul adalah mantan buruh pabrik yang di PHK karena sikap kritisnya untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Wanita asal Kediri ini mulai merintis adanya kampung kue sejak tahun 2005. Awalnya, banyak warga yang menolak dan hanya 2 orang yang bergabung. Namun, setelah melihat keberhasilan Irul dan 2 rekannya, banyak warga yang ikut bergabung. Sebelum ada kampung kue, saya nggak bisa jual kemana-mana lah. Setelah saya gabung, saya ikut paguyuban dengan Mbak Irul, saya ikut pelatihan. Terus saya bisa menjual kemana-mana dengan pakai label kampung kue. Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Irul ini sudah ditiru di berbagai tempat, diantaranya di Tangerang Selatan dan Pacitan. Atas usahanya, Irul menerima berbagai penghargaan, salah satunya dari Facebook. Namun bagi Irul, penghargaan tertinggi adalah jika apa yang dilakukannya bermanfaat bagi orang lain. Waduh, kalau lihat jajanannya ngiler itu ya. Nah, tapi sebelum nanti cerita soal kampung kue, nah bisa cerita apa yang terjadi waktu kena PHK? Kenapa? Persisnya kenapa? Ini kan saya juga waktu ke Surabaya itu ibu saya selalu pesan, ya nggak apa-apa ke Surabaya, yang penting jadilah pribadi yang jujur dan selalu bermanfaat ini untuk dari orang Kediri lain. Ini ya? Iya. Okay. Nah dari situ kemudian teman-teman saya, terutama perempuan, ini sebagian besar perempuan, itu selalu mengeluh ada hak upah lembur, cuti melahirkan, kayak gitu tidak dibayarkan. Yang tidak diberikan oleh perusahaan. Iya, apalagi upahnya waktu itu di bawah peraturan yang berlaku. Itu
menyedihkan sekali. Nah dari situ saya diminta oleh teman-teman saya untuk, Mbak bantuin dong, ngapain? Ayo kita menghadap ini pemilik perusahaan. Nah mulai dari situ akhirnya selalu jadi langganan. Kalau ada permasalahan itu selalu yang jadi tabrakan saya. Kemudian sampai di PHK itu apa dosa Nah Anda yang terbesar? justru terakhir itu saya juga tidak menyangka waktu itu akhirnya satu grup perusahaan itu bergerak. Waktu itu kurang lebih ada 3.000 orang loh. Saya berada di tengah-tengah mereka. Nah dari situ kemudian mungkin mereka anggap kuncinya ada di saya. Terakhir saya dibawa ke kantor polisi. Diperiksa? Tapi, iya, Terus? diperiksa. Tapi justru saya bilang, loh Pak, kan bukan saya berarti yang dianggap provokator. Nggak ada saya aja, mereka juga bergerak, saya bilang gitu. Nah dari situlah kemudian saya di PHK secara sepihak. Oke, sempat ditahan waktu diperiksa Iya, polisi ya? iya. Yang kemudian saya juga tidak diam aja, waktu itu saya sempat menggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya, menang, mereka banding ke Pengadilan Tinggi, saya menang, mereka kemudian kasasi, saya juga menang waktu itu. Setelah di PHK kan Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Iya, Lalu betul. ngapain? Nah waktu itu saya ditawarin sama teman yang punya namanya kelompok kerja Humanika ya, sebuah LSM gitu kan. Saya bantu-bantu di situ, daripada di rumah bengong, nggak ada kegiatan, saya bantu-bantu ditaruh di bagian clipping. Nah dari situ saya clipping, belum ada masih koran ya, koran dalam bentuk kertas itu saya clipping. Kebetulan kok yang saya clipping itu juga yang soal resep-resep kayak gitu. Oh, jadi kalau mau diurut ini rencana Tuhan ini untuk hidup Anda ya. Ya Allah, udah saya kamu kerja di situ clipping-clipping resep makanan atau kue ya? Iya, clippingnya Oke, perihal terus? tentang makanan kuliner kayak gitu. Nah dari situ kemudian saya bilang, wah ini kok mesti ada sesuatu yang bisa saya jadikan mesin ekonomi gitu. Iya, karena Waktu di itu saya masih LSM bujang. tanda kutip kan nggak terima gaji ya. Iya, nggak ada sama Nah, sekali. untuk hidup bagaimana waktu itu? Hanya waktu itu sama teman saya itu di kelompok kerja Humanika itu ada dikasih uang transport. Untuk hidup sehari-hari bagaimana? Saya sempat menjadi pedagang kaki lima di situ Jualan tahun apa? 2001. Jualan Jadi, apa? Saya jualan nasi pecel. Wah, nasi pecel. Bersama suami saya jualan nasi pecel. Masakan saya Jadi enak waktu loh, itu Andi. sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Nah, Akhirnya pekerjaan saya suami menikah. apa? Suami juga kerja di pabrik, terus kemudian waktu itu dipecat juga karena dia menjadi ketua serikat buruh di tingkat perusahaan. Lah ini Jadi suami klop, istri ya. aktivis, dua-dua kena pecat. Iya. Jadi dua-dua nganggur waktu itu? Iya, nganggur dua-duanya. Jadi terus Anda kan jualan pecel. Nasi pecel. Suami? Suami bantu-bantu. Selama jualan nasi pecel ini sudah punya anak atau? Sudah punya anak satu. Jadi Artinya kalau ada tanggungan. iya, justru kalau itu justru yang menjadi penyemangat kita juga. Jadi kadang kalau lagi rame gitu anak saya tidur gitu ditidurin di bawah mejanya. Ini di bawah meja rombongnya itu Iya, jualan. gerobaknya ya. Iya. Berapa lama jualan nasi pecel ini? Tahun 2003-an. Tapi dengar-dengar kemudian ini rombongnya atau gerobaknya atau tempatnya digusur ya? Iya, karena di Surabaya ini kan dinamikanya luar biasa, pembangunannya luar biasa gitu kan. Terus? Jadi kalau saya sebagai pedagang kaki lima ya kalau dipikir-pikir memang itu bukan tempat yang selayaknya untuk kita pakai untuk berdagang gitu kan. Iya. Kata saya bilang ke suami, saya pokoknya enggak mau lagi jualan di pinggir jalan. Akhirnya saya masuk, orang-orang kalau pesen nasi pecel itu kemudian begini, Bu ada ini kue-kue enggak? Nah dari situ kemudian peluang itu. Melihat peluang bisnis ini ya, peluang kita usaha. tangkap itu. Iya, itu. Jadi intuisinya jalan ini ya? Iya. Nah nanti cerita ya bagaimana kemudian dari kena PHK berdua, jualan pecel di gusur, nah kemudian bisa bangkit kembali dan sekarang ini punya usaha. Nah usaha ini nanti ceritakan apa. Dan bukan cuma untuk diri sendiri ya, karena Anda kemudian menggerakkan kaum perempuan, ibu-ibu di sana yang suaminya dan dia sendiri kena PHK, tapi sekarang akhirnya bukan sebuah usaha, tapi sebuah gerakan ini kayaknya yang kita lihat di video tadi, yaitu menjadikan kampung kue ya. Iya. Tadi nama kampungnya adalah Rungkut Lor Gang 2. Rungkut Lor Gang 2, baik.
Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Saya datangi rumahnya, bahkan sudah dipleroi, mereka melengos itu sudah biasa. Biasa. Nah, Mbak Irul, Iya. nah bisa cerita bagaimana awal mula lahirnya kampung kue di Rungkut Lor ini? Iya. Nah kemudian saya kan ya sudah pokoknya saya nggak mau jualan di pinggir jalan. Akhirnya saya masuk di tempat tinggal saya gitu kan. Yang penting prinsip hidup saya kan dimanapun saya berada itu kan kita bisa bekerja gitu kan. Kita bisa bekerja, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah kemudian saya melihat ternyata begitu masuk di lingkungan rumah tinggal saya. Ini kalau pagi kok banyak orang yang nganggur ya. Kalau pagi kok sudah jagongan, ngerumpi, Jagongan itu ngobrol, ngegosip. kayak gitu-gitu. Terus kemudian kalau agak siang gitu ada sih yang punya tanggungan ke rentenir itu mesti sembunyi-sembunyi untuk menghindar dari mereka. Tagihan utang ini. Iya, nah terus kemudian pertanyaan saya, ini dalam hati nih saya bilang gini, ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu-ibu yang di sekitar tempat saya ini Tunggu, gitu ini loh. ibu-ibu ini suaminya kerja apa? Kan waktu itu terjadi krisis ekonomi ya tahun 98, tahun 2000 ekonomi membaik, 2001 anggap saja makin membaik. Waktu mereka di PHK itu mereka dijanjikan besok kalau perusahaannya dibuka, kamu pasti saya ajak kembali, saya rekrut kembali. Kenyataannya mereka enggak kan, ditungguin aja, ternyata enggak. Oh karena, jadi yang kena PHK ini nunggu aja, iya, nggak berusaha apa-apa? Iya gitu, karena yang ternyata mereka tidak dipanggil lagi karena memang dianggap tidak produktif. Nah dari situ kemudian saya bilang ke ibu-ibu, Bu kalau namanya bekerja itu tidak harus bekerja pada orang lain, saya bilang gitu. Ini loh ada kerjaan apa misalnya bikin kue kayak gitu. Terus kemudian saya datang ke ibu-ibu, ke sana ada yang menerima, alhamdulillah ada juga yang menolak gitu kan. Akhirnya kemudian yang semula bikin kue itu dianggap menjadi penghasilan sampingan itu ternyata akhirnya sekarang ini justru menjadi penghasilan yang utama bahkan apalagi di masa pandemi seperti ini itu luar biasa. Saya mau kembali ke belakang sedikit. Itu dari mana ide untuk ajak ibu-ibu jualan kue? Ini kan ada beberapa orang yang membuat kue memang di situ, tapi secara pribadi kok nggak ada peningkatan ekonomi yang signifikan. Menurut gitu-gitu saya aja seperti dari tahun ke tahun itu. gitu ya. Apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain seperti yang saya pikirkan. Nah ternyata dari situ, oh ini potensi, ini kalau seandainya semua orang bikin kue pasti luar biasa. Tapi waktu sebelum kue berkembang, katanya sempat mendorong ibu-ibu di sana untuk bikin apa, kerajinan-kerajinan gitu ya? Iya betul, jadi temuannya itu ada dua sebetulnya. Satu, mereka itu tahun 70-an itu ada banyak yang bikin kegiatan jahit-menjahit. Bahkan bapak-bapaknya dulu ada yang menjahit, apa ya kalau bahasa sekarang underwear-nya bapak-bapak sama ibu-ibu. Dalam hati, wah ini keren juga ya kalau ini kita hidupkan. Saya sempat ngasih pelatihan, Bu Irul, tapi masa sih kita mau diajak bikin ya kayak gitu zaman-zaman dulu gitu. Ya enggak lah, ayo kita bikin yang lebih modern. Ternyata ketemunya adalah bikin manik-manik, bikin gelang, bikin bros untuk jilbab. Karena jilbab waktu itu ngetren ya. Kita bikin mukena dan lain sebagainya. Itu cukup berhasil atau? Ternyata ibu-ibu bilangnya gini, Bu Irul, enggak apa-apa, jangan kecewa ya kita, ibu-ibu yang lain juga kan bisa dijual masih besok-besok gitu kan. Saya kemudian dalam hati gini, saya itu ngajak ibu-ibu, ayo ibu-ibu kita cepet melakukan sesuatu yang cepat menghasilkan duit yang halal untuk makan dan nyaur utang. Waktu itu saya pikirannya seperti itu. Nah kalau ibu-ibu kemudian masih bisa dijual besok, ini kan tidak sesuai dengan harapan saya tuh. Jadi lama proses Iya, untuk akhirnya kemudian saya beralih ke potensi yang kedua. kue. Wah, ada ibu-ibu beberapa yang bikin kue. Nah di situ akhirnya lah saya ngasih pelatihan ke ibu-ibu, saya datangi rumahnya. Bahkan sudah dipleroi,
mereka melengos itu sudah biasa. Biasa. Tapi modalnya dari mana ya? Untuk kegiatan pelatihan-pelatihan, terus ngajak ibu-ibu berkunjung ke tempat-tempat yang bisa memberi inspirasi, itu alhamdulillah dari kantong saya sendiri. Wish. Baru kemudian ketika saya sudah capek, ya Allah ini nggak bisa dibiarin kok dari saya terus. Ibu-ibu harusnya punya andil ya, harus berpartisipasi agar dia ikut memiliki, agar dia menjadi bagian dari gerakan ini. Makanya kemudian saya minta ke ibu-ibu untuk urunan 50 ribuan. Itu pun hanya 3 orang, saya sama 2 orang. Jadi ketemunya 150.000. Dengan itu dimulailah sebenarnya semua ini. 150.000, kemudian tetangga sebelah rumah gitu. Bu Irul, katanya tadi ada duit ya, aku dengerin loh dari rapatnya, dia bilang gitu. Bisa nggak itu dipinjem? Ya boleh, memang tujuan kita Simpan dipinjamkan, nanti bisa dijadikan modal ketika memiliki usaha. Bener dipinjam 100.000, mau dibikin apa? Mau bikin ini, mau beli wajan teflon untuk dadar gulung. Dipinjemlah 100.000, seminggu kemudian dibalikin. Loh kok sudah dibalikin? Saya kan sudah gimana ya? Ternyata justru saya balikin karena sudah balik modal gitu. Jadi makin semangat tadi itu ya. Yang awalnya dia bikin dadar gulung ternyata sudah kapasitasnya dia meningkat. Yang akhirnya tidak lagi bikin dadar gulung lagi. Dia bikin klepon, dia bikin kue-kue yang lucu-lucu kayak gitu. Ini kan pasti dilihat oleh ibu-ibu yang lain ini ya, kisah sukses ini ya. Betul Terus, itu. apa yang terjadi? Akhirnya kemudian ada ibu-ibu, Bu Irul kok mau sih dimanfaatkan orang rungkut, ada bilang gitu juga. Ya enggak apa-apa lah, ayolah. Akhirnya sekarang semua sudah ikut-ikutan. Oke, jadi sekarang berapa banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang tahun jualan? Tahun lalu sudah ada 65 orang, sudah lebih dari 65 orang. Kuenya apa aja itu? Kuenya kalau dihitung lebih dari 70 item kue dari jajanan tradisional. Jadi kalau saya masuk ke sana bisa pusing karena milih yang mana ini ya. Boleh Onde-onde tadi ada, klepon ada tadi. Iya. Apa yang menjadi andalan sekarang ini? Kalau dulu kan kita mikirnya pokoknya dapat duit halal makan nyaur utang gitu kan. Sekarang makanya pasarnya kemudian menengah ke bawah. Nah sekarang di era seperti ini akhirnya kita sudah mencoba ke arah yang menengah ke atas. Makanya kemudian kita menciptakan kue-kue yang berkelas juga. Wih, berkelas ya. Iya. Kalau andalan dari kampung kue kita punya almond crispy, contohnya menjadi andalan kita ya, almond crispy. Ini difasilitasi juga pahlawan ekonomi kota Surabaya gitu kan. Akhirnya kita bisa menjual produk kita ini sampai di pesawat, ya di penerbangan domestik. Ini dari gang kecil aja itu ya? Iya, di pusat oleh-oleh, bahkan kemudian kita dengan BUMN kita bisa mencoba merambah ke Singapura sama Malaysia. Yang benar. Inje, siap. Wish, itu sebelum pandemi kemarin. Iya, mudah-mudahan sesudah ini nanti itu masih bisa jalan lagi. Ini akhirnya Kampung Rungkut Lor itu sekarang dikenal sebagai Kampung Kue. Sejak tahun 2010 itu, ini, 2009 kita komunikasikan, kita punya kampung terkenal kue. Ya. Oke, ini ibu-ibu jualan sendiri-sendiri atau ada masuk dalam koperasi, paguyupan atau apa gitu? Nah karena dulu memang awalnya adalah kepingin ibu-ibu kerja itu tidak ikut orang lain, kerja itu bisa mengelola bisnis sendiri. Yang akhirnya kemudian sampai sekarang ya akhirnya dikelola sendiri-sendiri. Jenis-jenis kuenya diatur atau tidak, bebas? Sekarang kemudian karena ibu-ibu ini pinter-pinter. Ini kita kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi gitu kan. Akhirnya kita dapat wifi gitu kan, gratis gitu kan. Internet gratis, akhirnya apa? Ibu-ibu bisa belajar resep-resep, bisa menjual lewat marketplace, sosial media gitu. Online. Sekarang jadi yang namanya resep tinggal klik. Apapun resep yang diinginkan itu diatur nggak kan? Jangan sampai semua bikin onde-onde gitu. Tinggal ketik aja sudah pinter. Nah karena ini kemudian semua kok serba bisa ya. Akhirnya kemudian kita atur, ada omah lemper, ada spesialisasi yang lah ya. Jadi kalau ada orang yang mau bikin kue, jenis kuenya ada enggak? Kalau sudah ada pasti kita tolak, lainnya ajang.
Kedua, kalau kuenya nggak ada, berarti kemudian kita icip. Oh iya masuk. Yang ketiga, kemudian packingnya rapi apa enggak? Oh iya masuk. Sampai Itu. segitu-gitunya. Ya. Ini apa ini yang di samping ini? Ini almond crispy oleh-oleh khasnya Surabaya. Oh, Jadi ini. yang ini udah masuk di penerbangan domestik. Uish. Ada di buku menunya salah satu penerbangan domestik ini. Waduh, keren ini ya. Jadi oleh-oleh khas dan pawon kue. Iya, perusahaan saya namanya UD Pawon Kue. Oke, usaha dagang pawon kue. Iya. Keren, modern ya. Padahal ini dari kampung ini ya. Iya. Kita mesti kasih Kok bahasa. pinter-pinter ibu-ibu ini ya. Ada bahasa Inggris, ada Wih. bahasa Mandarin. Wih, Ya. mana bahasa Mandarinnya? Ini ada. Emang di siapa sini. segmen yang mau dituju kok pakai bahasa Karena Mandarin? kita ke Singapura, ke Oh. Malaysia. Jadi ini rata-rata omsetnya berapa ini ya? Kalau dulu sebelum pandemi ini satu kampung ibu-ibu bisa 15 ke atas. Sehari? Iya. Sehari? Iya, betul. Wow. Karena masa pandemi ini akhirnya ya kalau saya secara pribadi kemarin karena banyak pusat oleh-oleh yang tutup jadinya omset saya tinggal 10% nggak sampai. Oke, tapi Nggak tetap sampai semangat 10%. kan ya? Tapi tetap semangat. Nah ini mulai bulan Juli kemarin, Juli itu produksi sudah mulai merangkak naik. Karena kita memang optimis. UKM itu adalah orang-orang yang sangat powerful. Wush. Jadi kita percaya Setuju. di situasi apapun nanti pasti Tetap kita bisa mampu bertahan dan kita mampu bisa. bangkit. Ya. Baik, ini mudah-mudahan menginspirasi siapapun yang hari ini kena PHK atau yang terancam PHK bahwa hidup itu harus tetap berlangsung, berjalan, harus bertahan. Nah, apa yang membuat waktu itu Mbak Irul dan suami bisa bertahan dan bangkit? Apa semangatnya waktu itu? Semangatnya waktu itu satu memang visi hidup seperti apa. Oke. Ya, sampai sekarang pun. Oke, saya mengelola bisnis itu adalah persoalan lain. Tapi saya juga ada sisi harus bermanfaat untuk orang lain, tetap bermanfaat untuk orang lain. Keren. Dimanapun berada. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Irul untuk Iya. inspirasinya. Iya. Terima kasih untuk ceritanya. Semoga siapapun yang mendengar ini dan merasa khawatir dengan situasi pandemi COVID, tetap semangat ya. Amin. Harus bangkit bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu sesama. Baik, terima kasih Mbak Irul ya. Nah, tamu kita berikutnya, dia bekerja di perusahaan multinasional, tapi perusahaannya bangkrut. Apa yang terjadi? Dia di PHK. Lalu bagaimana nasib suaminya? Apakah di PHK juga? Dan bagaimana mereka bisa bertahan? Ikuti terus Kick Andy. Kita waktu itu juga betul-betul nggak percaya dengan ini dan nggak mau percaya dan kita nangis semua gitu ya. Masih berkaitan dengan orang-orang yang pernah kena PHK, tapi mereka mampu bangkit. PHK tidak menghancurkan hidup mereka. Ini dia narasumber berikutnya, Linda Permatasari. Ibu Linda, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Andi sudah Iya, bisa diundang silakan duduk. di acara Bang Andi. Jadi Bu Linda, benar Anda juga kena PHK waktu itu ya? Benar Pak Andi. Kerja di mana waktu itu? Waktu itu saya kerja di Polaroid Indonesia, Oke, ini perusahaan multinasional ya perusahaan memang PMA Iya. multinasional. Dan dulu memang kita ini masuk sebagai perwakilan Polaroid Malaysia juga, yang kita punya kantor pusat di Polaroid Amerika di Texas. ya. Waktu itu posisi Anda apa? Baik, posisi saya waktu itu sebagai bagian logistik. Oke, Jadi berapa lama sudah mengimpor kamera instan ya, dan juga film-film instan yang kita pakai itu digunakan di imigrasi untuk security dokumen, dan juga untuk film-film instan di objek pariwisata di seluruh Indonesia. Waktu itu udah berapa lama bekerja sebelum kena PHK ini? Ya, cukup lama sih, saya sekitar 3-4 tahun. Tapi saya mengalami PHK karena pada tahun 1998 itu, tepatnya bulan Mei, terjadi kerusuhan, Iya. sehingga perusahaan juga memang terbakar waktu itu. Barang-barang kita semua
yang kita import, yang harus memang udah kita supply ke imigrasi kemana itu terbakar. Sehingga perusahaan mengalami kebangkrutan dan akhirnya perusahaan dari Polaroid Amerika menunjuk lawyer Ibu Niken waktu itu untuk mem-PHK keseluruhan, Pak. Jadi selesai dan tapi kita waktu itu juga betul-betul nggak percaya dengan ini dan nggak mau percaya dan kita nangis semua gitu ya. Tapi ya ternyata memang bukan hanya kita saja kan, banyak juga yang krisis moneter termasuk bank juga banyak ditutup. Akhirnya kita mendapat pesangon yang cukup memadai. Nanti cerita ya, karena waktu itu Anda saya dengar sudah menikah, Betul. tapi suami juga punya masalah waktu itu ya. Betul. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu. Inilah sebuah peribahasa yang cocok untuk seorang Linda Permatasari. Sebelum menjadi pengusaha, dulu ia adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan. Kemudian pada tahun 1998, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut dan dirinya pun terkena PHK. Seakan menelan pil pahit kala itu, tidak lantas membuat Linda terpuruk. Dengan mengandalkan pesangon yang ia dapatkan, dirinya mencoba berbisnis catering. Bersama sang bunda yang pandai memasak, ia mulai menerima pesanan catering makanan untuk pernikahan. Seiring berjalannya waktu, usaha ibu 3 anak ini semakin bertumbuh. Usahanya menjadi perusahaan wedding organizer yang mengelola sebuah pesta pernikahan dan mampu meraih omset hingga miliaran rupiah. Kliennya pun sekarang dari kalangan artis hingga pejabat. Bahkan ia seringkali mendapatkan penghargaan karena kualitas pelayanannya yang baik. Karena waktu itu kan kebetulan memang saya lagi belum ada kerjaan baru setelah di PHK. Dan Ibu Linda ngajak gabung ke Puspita. Ya, saya alhamdulillah. Jadi sejak tahun 2001 setelah pernikahan adik saya itu, saya masuk di Puspita. Nah saat itu belum ada marketing, jadi marketingnya itu baru saya yang direkrut sama Bu Linda. Jadi kita berjuang bareng untuk cari klien kan nggak semudah sekarang. Dulu awal-awal kita harus door to door. Nah itu berdua sih sama Bu Linda. Kadang saya sendiri, kadang beliau juga sendiri gitu, bagi tugas gitu. Kemudian untuk menghandle acara tuh dari awal sampai selesai. Bu Linda juga turun langsung, saya juga saat prepare gitu, misalnya malam itu beliau datang, saya juga datang. Linda membuktikan PHK atau kondisi situasi yang sulit bukanlah mimpi buruk. Namun, dengan usaha dan niat yang keras, niscaya meraih sukses. Tapi sebelum sampai ke cerita sukses mengelola perusahaan atau usaha catering, saya ingin tahu waktu PHK, itu usianya Anda berapa? Kalau masih ingat. 98, saya lahir 68, berarti 30 tahun. Suami bagaimana situasinya? Karena saya dengar kena PHK juga. Sama, karena dia bekerja di Airindo Sakti, di alat-alat berat. Itu juga berat, waktu itu kan, itu semua import, US dollar semua. Dan semua dengan kenaikan dolar dari 2.500 menjadi 18.000 itu, mohon maaf tidak bisa dijual, Pak. Itu juga sama-sama kami di bagian import semua dua-duanya. Anak berapa waktu itu? 1. Oke, situasi ekonomi bagaimana? Keluarga? Waktu itu juga kami tinggal di rumah kakaknya beliau gitu. Jadi diberi tempat rumah pun dari kakaknya beliau. Jadi kami juga memulai usaha ini, memulai usaha catering ini, dan beliau di bidang fotografi, kalau saya di bidang catering,
betul-betul memang kita di lahan yang depan garasi itu ada kamar kecil gitu ya, kayak pavilion, itu kita pakai untuk kantor bersama-sama. Oh, jadi mulai usahanya dari situ? Betul. Ini waktu itu usaha apa? Kita memang sebelum adanya kerusuhan itu memang sudah memulai sedikit ya, nyari sampingan ya, tambahan gitu. Iya. Kalau suami waktu itu menjadi fotografer, waktu itu namanya Senada, dan saya Puspita Sawargi, itu hanya waktu itu hanya Sabtu Minggu saya side job itu untuk beberapa pernikahan teman gitu. Jadi kita coba bantu dengan bikin paket yang murah meriah waktu itu. Nah pada saat saya kena PHK, kita juga bingung, memang ada dapat uang. Akhirnya kita coba membesarkan usaha yang kecil ini menjadi besar gitu. Oke, jadinya tadi side job, ternyata ini sekarang jadi Malah menjadi usaha utama. Usaha yang utama dan jauh lebih besar dari yang kita dapatkan yang sehari-hari. Maksudnya kita dapat gaji itu jauh sekali itu Pak. Betul-betul alhamdulillah. Tapi kenapa milih catering dari awalnya itu? Siapa yang pintar masak ini? Baik. Karena memang saya tinggal dengan ibu angkat saya, adik mama saya itu jatuhnya tante. Tapi memang udah seperti ibu sendiri. Dia memang pintar sekali masak. Jadi saat saya hijrah ke Jakarta pertama kali, memang dia masakannya enak-enak banget dan sering memasakin teman-temannya. Kalau ada pesta, ada apa, dimasakin gitu. Jadi dapat upah masak aja. Nah pada saat saya juga suka nyambi-nyambi, teman suka ada yang tolong dong, cuman uang ada segini, nah kita kerjakan. Waktu itu saya bikin paket 60 juta waktu itu saya tuh berani gitu. Karena waktu itu harga catering masih 17.500 lah. Saya berani itu di 17.500 per pack itu. Alhamdulillah tante yang ngerjain gitu. Ibu saya itu alhamdulillah, foto kan suami saya sendiri. MC itu adik saya waktu itu. Jadi ini memang perusahaan company, benar-benar perusahaan keluarga. Alhamdulillah kita bikin paket dan alhamdulillah tuh berkenan gitu ya, puas. Baik, nanti ceritakan ya, karena ini banyak orang juga yang mengalami hal yang sama, kena PHK atau bahkan sekarang banyak orang yang merasa terancam PHK. Nah, bagaimana mengelola perasaan ya? Ini kadang-kadang kan ada juga harga diri di situ ya. Diketahui tetangga kiri kanan bahwa kita di PHK, nggak punya kerjaan. Itu kan nggak semua orang kuat ya. Ada perasaan malu, tapi juga mereka nggak tahu, aku nggak punya keahlian ya. Aku nggak tahu harus ngapain. Katakanlah dapat pesangon, tapi itu mau ngapain? Itu banyak orang yang tidak tahu. Nanti cerita bagaimana Anda dan suami bertahan ya. Kemudian ayo kita bangkit. Walaupun tadi usahanya sampingan, tapi kita jadikan usaha utama. Tapi ceritanya nanti, sekarang kita rehat sejenak. Pastikan Anda tetap mengikuti Kick Andy. Itu saya door to door Pak. Saya tidak malu walaupun saya seorang dari ITB Pak. Saya ini... Anda sarjana ya? Saya sarjana Pak. Ya, tadi kalau lihat video itu kan, wow, keren ya, usahanya udah berkembang sedemikian rupa. Tapi saya sedikit ke belakang lagi, karena ini kan mengelola perasaan, apa ya, dari punya pekerjaan, nggak punya pekerjaan. Saya jujur aja belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang kena PHK. Nah, bagaimana perasaan Anda dan suami waktu itu? Jujur terpukul ya, karena kita juga mau ngapain kan, kita juga putus asa ada memang. Sama-sama bukan saya aja Pak, tapi teman-teman saya semua. Jujur kami saling bertangisan bersama, itu saya juga orang mungkin belum pernah mengalaminya. Tapi saya bersama teman-teman pada saat di PHK itu betul-betul saling menangis bersama. Dan kita juga nggak tahu nasibnya seperti apa ke depan. Dan dengan uang walaupun mungkin bisa cukup untuk hidup setahun. Ya. Kalau memang tidak bekerja, kita juga waktu itu nggak tahu apa-apa Pak, kita harus ngapain. Memang betul itu kan, saya juga ada Ibu Yosi waktu itu, ada semualah, kita semua karyawan menangis bersama dan kita juga saling mensupport sama-sama lain ya. Saya ingin sedikit memberikan tips-tips ya bagi yang sekarang mungkin ada banyak yang kena PHK atau mungkin banyak yang akan di PHK. Jangan pantang menyerah dan jangan menganggap ini akhir dari segalanya. Tapi anggaplah ini sebuah awal dari kesuksesan. Coba perbanyak, waktu itu saya perbanyak sholat duha Pak. Jadi setiap hari tidak boleh tertinggal. Itu kalau bisa betul-betul yang terbaik itu 1 tahun. Jangan sampai lepas. Dan saya juga tahajud waktu itu. Dan saya mengamalkan sholawat, baca sholawat terus waktu itu. Alhamdulillah kita terbuka, diberikan
pikiran dan semangat yang luar biasa. Demi Allah Pak, waktu itu saya door to door Pak. Saya tidak malu walaupun saya seorang dari ITB Pak. Saya ini... Anda sarjana ya? Saya sarjana Pak. Terus door to door-nya itu bagaimana cerita? Karena saya nggak ada pekerjaan Pak. Daripada saya menganggur di rumah menunggu apa? Menghabiskan uang yang sudah dipegang ini kan nggak bisa Pak. Kita harus bergerak dan mencari sesuap nafkah. Jadi akhirnya saya datang ke gedung-gedung Pak. Ke gedung-gedung, waktu itu gedung-gedung pemerintahan seperti Depsos. Pertama kali saya ke Depsos, ke Depnaker, kemudian saya Departemen Pertanian, dan juga saya masih ingat, saya masih ke Departemen Kesehatan waktu itu. Saya ke sana ngobrol-ngobrol dengan pengelola gedung dan saya menawarkan paket hemat itu dan alhamdulillah Pak, mungkin itu rezeki dari Allah. Setiap saya ke gedung banyak yang berdatangan gitu yang mencari tempat. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya langsung buat janji Pak besoknya. Saya ketemu dengan 3 orang. Saya buatkan langsung, pokoknya target saya sehari harus ketemu 3 orang. Itu waktu itu saya nyetir sendiri, pagi itu siang harus ketemu 1 orang. Pagi, siang harus ketemu juga 1, malam saya 1. Jadi pulang sampai malam. Nggak ada perasaan gengsi nih dari Nggak perusahaan ada, multinasional, terus kayaknya maaf ya, Anda ngemis-ngemis kerja, menawarkan paket-paket catering gitu-gitu, nggak ada perasaan malu, gengsi, harga diri yang tercampak gitu? Alhamdulillah waktu itu yang terngiang itu, yang tersirat, saya ingin bangkit dan saya ingin menafkahi anak saya dan saya ingin melanjutkan hidup dan mencari uang. Dan waktu itu kan karena saya numpang ya, nggak punya rumah Pak. Jadi saya memang betul-betul dengan suami ini harus punya rumah. Bu Linda, ini menarik sekali karena di pandemi COVID ini saya lihat banyak sekali mereka yang kena PHK atau suaminya kena PHK, perempuan ini terutama. Sekarang mulai bikin kue, bikin masakan. Di rumah saya itu, aduh, hampir setiap hari itu banyak sekali makanan. Karena teman-teman istri saya ya, atau bahkan teman-teman anak saya itu, tante beli dong, atau mbak beli dong, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan satu upaya ya. Betul. Tapi Anda kan pernah mengalami itu. Nah, menurut Anda, apa yang harus menjadi catatan bagi orang-orang yang ingin terjun ke dunia kuliner ya, ke dunia catering atau jualan kue, jualan makanan dalam kondisi seperti ini apa? Kalau menurut saya harga diri itu harus dikesampingkan Pak. Oke, jangan gengsi. Jangan gengsi, jangan malu. Jangan malu ya. Karena kita kan mohon maaf halal ya Pak ya. Kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita betul-betul ikhtiar, betul-betul untuk mencari sesuap nasi istilahnya untuk kehidupan kita sendiri dan juga kita anggap ini bermanfaat juga untuk karyawan kita juga kan Pak. Iya, nah saya kasih catatan dikit Bu. Dengan banyaknya makanan yang selalu datang ke rumah itu Bu, kan saya iseng icip-icip. Nah ada beberapa yang saya bilang sama istri saya, wah ini enak banget ini, ayo beli lagi. Dan dia rajin beli karena saya suka sekali. Nah artinya apa? Saya melihat ada bakat-bakat terpendam, orang-orang yang mungkin sebenarnya punya bakat, punya kepandaian membuat makanan atau kue yang ternyata enak banget Bu. Betul. Mengalahkan yang menurut saya pabrikan misalnya ya. Karena saya suka beli juga roti-roti makanan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi hari-hari ini saya tuh senang sekali Bu. Karena kayak berpetualang gitu loh. Hari ini ada apa? Cobain. Aduh ini nggak enak. Ini bilang coba bilangin sama temenmu kurang enak nih. Atau makan ini, wah enak banget ini. Suruh bikin lagi yang banyak. Bahkan saya bilang sama istri saya, bilang ke dia mau nggak kita invest ke dia, kita bikinin dapurnya lebih besar dan seterusnya. Nah dalam konteks ini apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika orang memulai bisnis seperti Bu Linda ini? Tantangan itu banyak Pak, jujur aja. Mohon maaf, ini saya juga bisa besar seperti ini juga, subhanallah, alhamdulillah itu Pak. Betul-betul kita kadang-kadang mohon maaf, walaupun memang sekarang besar, tapi dulu itu kan suka juga ada misalnya makanan, puding misalnya agak kelembekan, itu juga dihina orang Pak. Saya juga mohon maaf nggak disebut hebat Puspita enak banget, nggak juga Pak. Pada saat awal-awal itu, mohon maaf lahir batin Pak, kita gitu ya? Mohon maaf kalau sumpah serapah orang yang kita terima juga Pak. Pernah gitu. Ya? Oh bukan pernah Pak, tapi kita anggap itu sebagai pemacu kita untuk harus berjiwa besar kalau memang itu kurang enak. Jadi itu adalah motivasi maju. Nah itulah kalau ingin maju harus mau dikritik. Dan kita harus terus mau belajar. Jangan kemudian hancur hatinya berarti nggak laku nih, berarti nggak usah jualan ini aja. Wah Pak, kalau begitu jangan Pak. Perbaiki terus, belajar terus, tidak ada waktu untuk tidak belajar dan kita harus berlapang dada aja, sabar. Sabar,
Dan senantiasa kita terus improve diri kita sendiri, itu improve makanan kita, Pak. Karena dalam marketing itu ada 4 yang harus, ini buat semua mungkin yang coba ingin ajarin, memulai. Bu. Ibu-ibu yang baru Ya, mulai ibu-ibu bisnis, yang coba. mungkin mau memulai bisnis ya. Apa itu, Bu? Di masa pandemi ini, saya mohon maaf, ini ada pelajaran 4 kriteria yang harus betul-betul dipegang. 1, karena saya belajar marketing juga, adalah kualitas harus dijaga. Ya. Kualitas. Kualitas. Kedua, kuantitas. Jangan sekali-kali itu tidak jujur dan jangan sekali-kali itu kita bohong. Oke, kuantitas. Kalau ada yang pesan terus kita janjikan bahwa ada 100 kue ini. Harus betul-betul, Pak. 100 ya. 100. Jangan, walaupun kita kalau mau kan bohong. kamu nggak tahu orang misalnya Iya. kan kalau pagi catering 600. Mana mau sempet dibuatnya ngitung 400 satu-satu. aja kan belum tentu datang semua. Oke, Atau nggak jadi boleh nggak begitu. boleh curang. Nggak boleh curang. Kuantitas harus dipenuhi. Betul, harus jujur. 3. Yang ketiga itu adalah appearance. Oke. Appearance itu penampilan dari Jadi makanan itu, Pak, keindahan nggak boleh. juga. Ya, jadi harus ditampilkan di dalam tempat yang indah, di dalam decoration yang indah, di dalam variatif yang indah, betul-betul enak dipandang mata. Karena bagaimanapun kita bisa berselera itu dari pandangan mata. Kemudian juga yang keempat, Oke, tadi ketiga penampilan. penampilan Keempat, services, oke, pelayanannya ya. pelayanannya kita Pelayanan harus itu apa ramah. maksudnya? Begini Pak, pada saat kita menjual, pada saat kita menawarkan produk, mungkin ini kepada pengusaha-pengusaha muda atau yang mau memulai usaha, mohon maaf sekali ini memang yang services ini yang terpenting Pak. Oke, apa contohnya? Services itu begini, mohon maaf, jadi kita pada saat menjual kita juga harus ramah, kita juga harus betul-betul merasa keluarga, betul-betul harus sabar, betul-betul kita harus ada nilai jualnya, sangat membantu mereka betul-betul, kan pada apalagi pernikahan gitu ya. Betul-betul kita harus ada ketulusan Pak. Kasih yang terbaik ya. Betul sekali sedunia itu. Oke, menarik ini. Nah, Anda kan punya pengalaman di PHK dan bangkit. Kalau saya mau tanya nih, apa hikmah dipecat atau di PHK dari sebuah perusahaan bagi Bu Linda? Ya, bagi saya, ini mungkin juga bagi yang lain, saya menganggap bahwa PHK itu ternyata bukan akhir dari segalanya dan bukan kiamat, tetapi ternyata di balik PHK ini ternyata ada hikmah. Ternyata pada saat di PHK itulah ternyata ini adalah titik awal kesuksesan dari diri saya dan keluarga saya. Jadi jangan patah semangat. Rencana Tuhan kita tetap harus positif thinking gitu. Jadi berpikir positif karena belum tentu yang kita anggap tidak baik itu adalah benar-benar akhir dari segalanya dan tidak baik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah. Amin. Setuju sekali. Baik. Wow, terima kasih Bu Linda ya sudah sama-sama. berbagi inspirasi. Siap. Saya banyak belajar juga dari apa yang Anda sampaikan tadi. Saya berharap penonton kita juga belajar banyak ya Baik. dari apa yang Anda ceritakan tadi ini. Jadi sekali lagi terima Siap. kasih, tetap Sama-sama. semangat, Siap, sukses, semangat, ya, sukses. selalu. Semoga semuanya yang di PHK atau yang terancam PHK juga tetap harus punya motivasi bakal maju. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, semua keran juga usaha juga bisa dilancarkan. Mudah-mudahan di 2021 kita menjadi ke normal lagi, Pak. Yes. Amin. Siap. Oke, terima kasih Bu Siap. Linda. Baik. Nah, tamu berikutnya ini suami istri. Dua-dua kerja di perusahaan yang sama, dua-dua di PHK pada saat yang bersamaan pula. Bagaimana nasib mereka saat ini? Ikuti terus Kick Andy. Saya diberi pesangon sagitu itu ndak langsung kontan, Pak. Hah? Dicecil 10 tahun, baru lunas. Astaga. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tadi saya sudah ceritakan tamu kita berikutnya adalah sepasang suami istri. Kerja di perusahaan yang sama, di PHK pada saat yang bersamaan. Padahal mereka punya banyak anak. Berapa anaknya? Dan kenapa sampai di PHK? Mari kita tanyakan langsung kepada pasangan suami istri ini, Sulastri dan Ruslan Guntoro. Iya, Bu Lastri terima kasih sudah hadir. Pak Ruslan, matur nuwun. Silakan duduk.
Jadi benar ini, dua-dua kena PHK pada saat yang bersamaan. Betul. Karena bekerja di perusahaan yang sama. Yang sama. Apa yang terjadi pada perusahaannya ini? Awalnya saya tahun 97-98 itu resesi ya perusahaan saya. Jadi 1 minggu bekerja, 2 minggu libur. Oh, situasinya berarti seperti sekarang ini ya? Iya, ya, betul. Lebih parah dulu kalau menurut saya. Oh, oke, terus? Iya, waktu diliburkan 2 minggu saya nggak punya sampingan apa-apa. Akhirnya saya berpikir karena anak saya 6 Pak. Jadi Pak Ruslan, Ya. emang nggak ada hiburan lain waktu itu? Katanya mumpung masih muda supaya produktif gitu. Oh, mumpung masih muda, ya wes alasannya itu. Jadi anak 6. anak 6 waktu itu masih kecil-kecil ya. Terus akhirnya bekerja lagi. Terus 2004 saya di PHK total. Waktu itu anak saya 4 di perguruan tinggi, yang 1 SMA, yang 1 SMP. Wah, waktu anaknya berarti itu. sudah besar-besar dan membutuhkan biaya yang besar sekali. Yang ya, besar Rema? sekali. Terus saya di PHK dapat pesangon, bapaknya 22 juta, saya 18 juta. Bapaknya itu maksudnya suaminya nih? Iya, Oh suami iya, saya. Pak Ruslan. Ini kerja di tempat yang sama ya? Sama. Nanti cerita ya, udah berapa lama kerjanya, terus apa yang terjadi setelah di PHK, karena dua-dua nggak punya pekerjaan ini waktu itu ya. Tapi sebelum dijawab Pak Ruslan dan Bu Lastri, kita lihat dulu liputan berikut ini. Di tangan pasangan suami istri Ruslan Guntoro dan Sulastri, akar alang-alang diolah menjadi minuman yang berkhasiat bagi tubuh. Usaha Ruslan dan Sulastri ini bermula saat mereka di PHK dari perusahaan tekstil di Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2004. Di saat harus kehilangan penghasilan untuk menghidupi dan membiayai pendidikan 6 orang anaknya, Ruslan dan Sulastri memutuskan untuk membangun usahanya sendiri. Mereka mengembangkan usaha pembuatan jahe instan yang telah mereka rintis saat masih bekerja dan mulai memproduksi minuman dari akar alang-alang pada tahun 2006. Dari usahanya itu, Ruslan yang hanya tamat SMP dan Sulastri yang hanya tamat SD berhasil mengantarkan 6 orang anaknya meraih gelar sarjana. Perjuangannya ibu waktu itu gak habis-habis, tidak hanya dihina orang berkenaan dengan jualan yang dulu dari toko ke toko, sekarang sudah kita kenal marketplace. Suksesnya ibu itu tidak lepas dari perjuangan yang gigih. Kini, setelah usahanya berkembang, Ruslan dan Sulastri tidak pelit berbagi ilmu. Mereka berbagi pengalaman dan informasi pameran dan dukungan kepada warga yang mengembangkan usaha. Ya, kalau kita lihat apalagi produk-produknya sudah ada di depan mata ini, keren-keren produknya ya. Tapi saya kembali dulu ke cerita waktu di PHK bareng. Tadi kan disebutkan Pak Ruslan dapat pesangon 22 juta. Bu Lastri pesangonnya 18 juta. Sementara anaknya ada 6, 4 di perguruan tinggi. Nah, bagaimana bisa hidup dengan pesangon yang, maaf ya, cuma segitu dengan tanggungan yang seberat atau sebesar itu? Saya diberi pesangon segitu itu ndak langsung kontan Pak. Hah? Dicicil 10 tahun, 10 tahun. baru lunas. Astaga, jadi segitu, maaf ya, segitu aja itu diangsur atau dicicil sepanjang 10 tahun. Iya, 2004 sampai 2014. 2014. Lalu gimana hidupnya waktu Makanya itu? kalau saya enggak semangat, sampai patah semangat, keluarga saya hancur. Nah, terus Betul. bagaimana bertahan dengan uang yang saencerit itu tadi dengan tanggung jawab sebesar itu? Supaya enggak sampai anak saya putus sekolah, putus kuliah, saya berusaha membuat jahe instan atau empon-empon instan, Pak. Tahu dari mana cara membuat?
Itu dari anak saya yang pertama tadi. Oh, kok dari anak belajarnya? Iya, karena anak saya dulu waktu di sekolah Senakma Sengkaling, Iya. itu dia diikutkan tesis TANAS, temu siswa tingkat nasional di Samarinda. Di Samarinda waktu itu. Oh, jadi Terus, ada kegiatan seperti itu. Iya. Dia diajarin Iya, sama guru-gurunya di sana. belajar mengenai jahe instan tadi. Jahe instan yang didapat sama telur asin, bikin telur asin, Iya. sama kerupuk susu. Terus diberitahukan saya seperti itu yang saya ambil, yang instannya. Kenapa lebih tertarik ini bukan telur asin? Oh enggak, karena Bukan telur kerupuk asin susu? di tempat saya itu bebek itu kan enggak ada. Terus kalau pakai bikin kerupuk susu, Iya. itu saya juga susunya banyak sih, tapi kan repot sekali jemur atau apa kan gitu. Kalau instan ini langsung pakai sekarang, misalnya dibutuhkan sekarang bisa. Baik, ini ya, sekarang produknya macam-macam. Nanti jelaskan produk apa aja yang sudah diproduksi sekarang ini. Iya. Terus kemudian perjuangan, karena tadi anaknya sedih banget cerita ya. Bagaimana ibunya, bapaknya nggak malu ya, datang dari satu toko ke toko nawarin ini ya. Itu perjuangan seorang ibu dan seorang ayah untuk membesarkan anaknya ya. Nah, nanti cerita, karena sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Lebih baik jadi kepala teri daripada jadi gajah tapi ekor. Ekor gajah. Nah, Pak Ruslan, Bu Lastri, tadi anaknya bilang nih perjuangan orang tuanya luar biasa ya. Jadi anaknya menghargai. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa yang diproduksi dulu adalah jahe instan. Mereknya apa? Aerofit. Kenapa dikasih nama Aerofit itu? Karena anak saya tadi namanya Roin Ropita. Nanti saya samar Aerofit gitu aja. Jadi pakai nama anak untuk jadi merek dagang ya. Betul. Apa kelebihan dari jahe instan ini? Pertama untuk melancarkan darah ya. Kedua untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, kenapa warnanya beda-beda itu ya? Ada yang coklat, agak kuning, agak putih, terus putih. Apa itu? Ini jahe emprit, Pak, namanya jahe yang putih ya. Untuk peredaran darah lancar. Kenapa putih? Karena Ada campuran atau enggak, ya jahenya pasti ada gulanya. Karena jenis jahe? kalau tidak di instan, kalau nggak pakai gula nggak bisa. Yang Kalau lainnya? yang ini kunyit putih, Pak. Kunyit putih ini untuk pencegah kanker ya. Rasanya pahit, Pak. Itu. Rasanya pahit, tapi ini ada gulanya, jangan khawatir. Yang dicari oleh ibu-ibu itu. Pokoknya enak lah ya. Ya, sip, udah. Sip. Kalau ini temulawak, Pak. Oh, Temulawak macam-macam. untuk lambung. Bisa untuk numbuhin rambut atau enggak, Bu? Kalau itu ada rahasia. resep Oh, ada sendiri. lain lagi, ramuan lain Iya, lagi. ini. Kalau ini yang terakhir apa jahe itu? merah, Pak, ini. Pak. Apa? Kalau Jahe yang merah. Ini jahe Jahe merah. merah. Khasiatnya apa? Lebih enak ya. lebih gereng. Lebih gereng kopo, apa? Lebih harum. Membantu stamina. Oke. Oke. Kalau ini kopi rosella, Pak. Oh, untuk baik. stamina. Tapi kesannya sekarang ini setelah semua produk itu jadi andalan itu adalah minuman sari akar alang-alang. Iya. Nah, coba cerita dari mana kok bisa dapat ide itu loh. Oh, Ini kan gini, Pak. gini loh, alang-alang kalau dalam Akar. pemahaman saya Rumput ya. itu rumput yang bandel, kita mau babat, kita bakar aja, kita buang. Betul. Lah kok bisa di tangan Bu Karena Lastri ini- dan Pak Ruslan jadi barang yang berharga seperti ini? Alang-alang itu daunnya untuk sapi, kalau akarnya untuk sapi, Pak. Oh, jadi saya kalau minum itu kayak sapi juga. Sapi. Artinya untuk manusia. Betul. Baik. Betul. Dari mana kok nemu gitu loh? Tahu ada akar alang-alang dan khasiatnya apa ini? Oke, 2006 akhir Heeh. itu saya diundang oleh Capilnaker. Iya. Ya, tenaga kerja. Tenaga kerja Sama- dan catatan sipil Kota Iya. Batu Iya, itu. diundang. Yang PHK tadi diundang diberi Oh, pelatihan. orang-orang yang kena PHK diundang. Iya. Terus? Yang mau itu ya. Yang mau, ya. Iya. Terus? Terus saya waktu itu dilatih membuat minuman Sari. sari bunga rosella. Oke. Nah, saat itu rosella mahal,
barangnya nggak ada. Saya bilang sama suami, bagaimana kalau saya dulu waktu masih kecil, saya panas dalam, itu sama mbah saya itu dibikinkan alang-alang, jeruk nipis, kayu manis, ya, itu direbus, terus dikasihkan saya. Itu jarak 2 hari udah sembuh. Bagaimana kalau kita ini membuat itu? Bapaknya bilang, coba aja. Nyoba saya buat 1 tong besar itu, saya bagi-bagikan ke teman-teman. Gitu. Tapi katanya ada yang malah dikasih, malah takut. Ini apa itu ini? Waktu Alang-alang. pameran. Oh, waktu pameran. Iya. Kenapa orang-orang takut? Gini, kenal. katanya kok suket kok dikasihkan orang gitu. Iya. Bu, dirasakan dulu. Rumput kok dikasihin orang gitu loh ya. Terus saya kejar sampai dia mau. Waktu itu anaknya mau nerima sama ibunya enggak boleh diseweret gitu. Nah, saya bilang, minuman apa? enggak apa-apa, ini minuman sehat, Ibu. Kalau nanti ada apa-apa tak panggil saya. Saya kasih kartu nama ada dia. garansi. Iya, diterima beberapa hari dia ngebel saya. Saya suruh ngirim 50 dos di tempatnya dia. Ini ilmu marketing ini ya. Bagaimana kalau orang udah nolak, dikejar, dipaksa. Iya. Bawa pulang. Wah, setelah itu ternyata dia malah mesen ya. Setelah dia minum enak, ada khasiatnya ya. Mungkin. Oke, ya. Terus jualan dari toko ke toko tuh gimana ceritanya? Waktu itu produk saya belum ada yang kenal. Saya toko ke toko jalan sepanjang Kota Batu, puter ya. Kurang lebih 5 kilo saya jalan kaki. Menawarkan menitipkan. Oh, menitipkan. Bukan menawarkan, nitip. Nitip, oke. Itu. Dan nitip aja belum tentu ada yang mau gitu ya. Betul. Saya juga dengan menjajaki orang yang bisa menjualkan produk saya, juga cari orang yang jujur. Terus akhirnya lama-lama sampai sekarang ya sudah ketemu, yang sudah saya tinggalkan. Jadi yang sekarang tinggal ngebel aja, saya kirim gitu aja. Tunggu dulu. Boleh saya tambah kalau mau? Iya, monggo. Saya teringat oleh pesan pimpinan saya waktu di perusahaan. Pimpinan saya orangnya keras sekali. Sering marah-marah, sering gitu. Dia bilang apa? Kelapa itu kalau nggak diperas, nggak akan keluar santannya. Kamu lah nggak, saya pres, nggak akan keluar akalnya gitu. Wow. Kalau bisa sampah jadikan emas. Akhirnya saya analisa barang yang tidak berguna bisa menjadi barang yang bermanfaat. Itu mikir sekarang saya. Ada rumput alang-alang yang orang bisa itu jadi produk yang menghasilkan. Sekarang di meja Pak Andi. Sampai di meja Kick Andy. Dulu pernah naik meja istana juga. Pernah. Kok bisa masuk istana bagaimana? Dulu gini, itu teman saya itu anggota kelompok tani, kan diundang ke Jakarta. Saya titip alang-alang 2 dus. Ini presidennya siapa ini? Pak SBY waktu itu. Pak SBY. Oke, terus? Ya. Setelah di istana, itu para menteri itu mungkin dikasih disuguhi gitu. Ini alang-alang. Alang-alang apa? Ya rumput, Pak. Loh, rumput kok dibuat Coba dirasakan. Setelah dirasakan, yang merasakan itu adalah Gubernur Kalimantan Timur. Oleh Gubernur Kalimantan Timur malah ditawari kalau bisa pindah ke sana saja, sana banyak alang-alang. Pernah gitu sana. Nah, di rumah saya juga banyak alang-alang. Pindah ke rumah saya aja ya. Iya. Nah, sekarang ini rata-rata produksinya per hari berapa? Per hari normal itu rata-rata 100 box, Pak. 101 box, sini 24, itu 100 box. Baik, tapi ini kan pengalaman hidup yang luar biasa ya. Bayangin tadi dengan anak 6, 4 sudah di perguruan tinggi, dengan biaya yang kita sudah bisa bayangkan ya. Dan kemudian di PHK dengan pesangon 22 juta dan 18 juta yang diangsur selama 10 tahun. Ternyata bisa hidup dan malah sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Artinya PHK itu bukan kiamat. Bukan. Nah, tapi ini kan kelihatannya wah gampang tuh sukses. Padahal tidak begitu ya, pasti deg-degan, stres. Nah, bagaimana melalui masa-masa sulit waktu itu, apa yang membuat Pak Ruslan, Bu Lastri waktu itu kuat menghadapi situasi dan kondisi itu? Anak-anak ini sama bapaknya kan disuruh cuti bagaimana ya, kalau kuliahnya itu cuti dulu. Tapi ibunya mempertahankan. Saya gini, jangan, ayo kita berusaha dulu. Semaksimal dulu gitu. Nanti kalau sudah enggak
mampu kita boleh silahkan. Tapi saya hari demi hari, lama-lama anak saya itu kan makin lama makin naik ya. Sekolahnya juga makin naik. Saya pelan-pelan saya bisa mengatasi. Akhirnya satu demi satu bisa selesai. Lulus sarjana, kerja, dia ngambil kuliah lagi. Yang cewek tadi kan dia ambilnya akuntansi, terus dia ngajar jadi guru, akhirnya kan harus kuliah lagi. Itu tapi dia sudah biaya sendiri. Wah, tapi saya kan sudah menyelesaikan tugas saya. Tugas dan tanggung jawabnya. Iya. Adiknya lulus lagi kerja. Jadi dari 6 ini sampai nomor 6 lulus juga sudah. Jadi 66 sudah kuliah. Sudah sarjana. Oh iya. Alhamdulillah. Memang kalau gitu saya harus minum alang-alang ini supaya jadi sarjana. Iya. Saya dengar dapat penghargaan. Dari mana penghargaannya? Menteri Fahmi Idris dulu. Menteri Perindustrian, Kalau Perdagangan. itu dari kelompok IWAPI. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kalau penghargaan dari provinsi juga ada, Sidak Karya ada. Sidak Karya. Jadi udah banyak ini penghargaannya ya. Dari provinsi juga ada itu gugus Kendali Mutu juga ada. Pantas kelihatan sombong sekarang ya. Jangan gitu, saya nggak mau sombong saya. Bercanda ya. Baik, nah saya mau tahu juga hikmah di balik PHK ini apa yang Ibu Lastri dan Pak Ruslan dapatkan? Tuhan menciptakan sesuatu mesti ada di balik itu ada rahasianya yang kita nggak tahu. Jadi kalau mungkin tidak di PHK, mungkin saya belum bisa seperti saat ini. Itu sehingga PHK itu bukan berarti kiamat, karena dunia berputar terus. Hidup harus semangat karena kita ini selalu meniti ke jalan ke depan terus. Sampai saya punya filosofi lebih baik jadi kepala teri daripada jadi gajah tapi ekor. Gajah. Saya ikut ekor gajah sudah 27 tahun, Pak. Iya. Gajahnya ambruk, saya ikut ambruk. Lebih baik jadi kepala teri, maju dan tidak tergantung kita. Dan kita tidak diperintah, tidak terikat, bebas. Itu yang jadi saya sekarang. Hebat ini Pak Ruslan. Baik, terima kasih Bu Lastri ya, terima kasih Pak Ruslan ya sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan cerita ini memberikan semangat buat siapapun yang menonton acara ini, mau kena PHK atau tidak kena PHK, tapi banyak sekali pesan-pesan yang menurut saya ini menjadi pembelajaran kita semua ya. Bagaimana tanggung jawab seorang ibu, seorang ayah membesarkan anak-anaknya, mendorong anak-anaknya bisa lebih pintar daripada orang tuanya, bisa lebih sukses daripada orang tuanya. Amin. Tapi orang tuanya tetap jualan sari, akar, alang-alang. Tapi ojo ngalang-ngalangi. Ojo ngalang-ngalangi, jangan menghalang-halangi orang. Baik, terima kasih ya. Semoga sukses. Amin. Ke depan satu hari kelak saya lihat usahanya semakin besar. Amin. Ya. Amin. Baik, itu tadi cerita mengenai Bu Lastri, Pak Ruslan, dan juga tadi kita sudah mendengarkan Bu Linda, juga Mbak Irul ya. Luar biasa sekali bagaimana PHK tidak menghancurkan hidup mereka, malah mereka bangkit dan hikmahnya adalah mereka punya usaha sendiri. Tidak lagi tergantung pada orang lain. Nah, inilah moral cerita kita hari ini bagi teman-teman ya yang saat ini mungkin menghadapi kondisi yang tidak menentu di tengah pandemi, ya, yang khawatir kena PHK, ataupun yang sudah kena PHK. Mudah-mudahan cerita-cerita tadi membangkitkan semangat kita kembali. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa saya akan membagikan buku. Kali ini bukunya unik, karangan dari Usman Kansong. Ini seorang jurnalis senior, wartawan media Indonesia. Judulnya adalah Medan Pasang Surut Peradaban Kota Perkebunan. Nah, bagi Anda yang menginginkan buku ini, caranya mudah. Anda bisa ikut kuis di Twitter, Kick Andy Show. Juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi nggak sempat ngikutin atau nonton cerita ini dari awal, jangan khawatir karena Anda masih bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com.
Dan tentu saja ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan terakhir, saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada Anda, ayo kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Hidup kita tidak tahu berapa lama, berbuat baiklah kalau bisa setiap detik. Dan salah satu cara yang mudah tanpa harus berisiko turun ke lapangan adalah melalui platform crowdfunding benihbaik.com. Silakan klik Benih Baik dan Anda bisa memilih siapa saudara-saudara kita yang bisa Anda bantu. Semoga episode kali ini memberikan energi bagi kita untuk tetap semangat, karena Tuhan tidak akan memberikan ujian bagi kita melebihi kemampuan kita. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.